Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kali ini saya akan menerangkan tentang barisan dan deret aritmatika. Nah, pertama kita akan belajar mengenai pengertiannya dulu. Barisan aritmatika adalah suatu barisan bilangan-bilangan di mana beda atau selisih di antara dua suku yang berurutan merupakan bilangan tetap. Biar paham, saya langsung kasih contoh saja ya. Misal ada angka 2, 8, 14, 20, dan seterusnya. Yang dimaksud sama selisih yang tadi adalah jarak dari angka 2 ke angka 8, yaitu selisihnya 6. 8 dan 14 juga 6. 14 ke 20 juga ditambah 6. Kemudian yang dinamakan dengan suku adalah bilangan itu sendiri. 2 merupakan angka pertama, berarti dia disebut suku pertama. 8 adalah angka kedua dari barisan itu, berarti dia disebut suku kedua. 14 adalah suku ketiga, 20 adalah suku keempat, dan seterusnya. Contoh yang lain, ada angka 3, 5, 7, 9. Selisihnya adalah 2, dan sama seperti tadi, ada suku pertama, kedua, ketiga, dan keempat, dan seterusnya. Ini adalah contoh yang ketiga. Jadi, selisih itu tidak harus selalu positif. Bisa juga selisihnya negatif. Maksudnya selisih itu operasinya ya, bukan selisih yang lain. Contoh, yang ini 25 ke 20. Selisihnya adalah negatif 5. Seperti itu. Paham? Jadi 25 ditambah negatif 5 dapat 20 dan seterusnya. Seperti itu maksudnya ya. Nah ini. Untuk mencari beda, itu bisa mencari beda pakai rumus ini. Bisa pakai UN dikurangi UN-1. N-nya berapa? N-nya bisa diganti terserah kalian. Bisa diganti 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian, suku pertama ini juga biasa ditulis dengan huruf A. Seperti itu. Terus kita lanjutkan ke rumus suku ke N. Rumus suku ke N barisan aritmatika itu rumusnya adalah UN sama dengan A ditambah N-1 dikalikan B. Dengan UN adalah suku ke N, A adalah suku pertama, dan B adalah beda atau selisih. Itu. Kita lanjutkan ke contoh soal, biar kalian lebih paham. Contoh yang pertama, carilah suku ke-20 barisan aritmatika negatif 3, 2, 7, dan seterusnya. Caranya gimana? Yang pertama yang diketahui adalah A-nya atau suku pertama negatif 3 ya, yang di depan sendiri. Kemudian selisihnya adalah 2 dikurangi 3. Karena 3-nya negatif berarti jadi 2 ditambah 3 yaitu 5. Kemudian N-nya adalah 20, karena yang dicari adalah suku ke-20. Kemudian, rumus UN. UN sama dengan A ditambah N-1 dikalikan B. Kemudian kita masukkan N-nya kita masukkan 20, A-nya kita masukkan negatif 3, dan B-nya kita ganti dengan angka 5. Sehingga kalau kita kerjakan, U20 sama dengan negatif 3 ditambah 19 kali 5. 19 dapat dari 20 dikurangi 1. Kemudian, U20 sama dengan negatif 3 ditambah 95. 95 dapat dari mana? 19 dikalikan 5. Sehingga didapat U20 sama dengan 92. Seperti itu. Ya.
Kita lanjut contoh yang kedua. Tentukan A dan B jika diketahui U10 sama dengan 7 dan U14 sama dengan 15. Yang dimaksud dengan A dan B, ini A-nya adalah suku pertama, B-nya adalah beda atau selisih. Caranya gimana? U10 dan U14 kita jabarkan dulu. U10, rumusnya U tadi adalah A plus N-1 kali B. Berarti U10-nya dapat 7 yang diketahui, A-nya belum tahu, N-nya adalah 10, disesuaikan. Kemudian U14 juga sama, U14 dapat 15, N-nya diganti 14. Sehingga dapatnya berapa? 7 sama dengan A, yang ini, yang U10 dulu. 7 sama dengan A ditambah 9B, 10 kurangi 1 dikalikan B. Kemudian U14-nya, U14 nilainya 15, A-nya tetap, dan yang ini 13 dapat dari 14 dikurangi 1. Seperti itu ya. Terus, dua persamaan ini kita eliminasi. Sehingga dapat berapa? 15 dikurangi 7 dapat 8, A dikurangi A habis, 13B dikurangi 9B dapat 4B. Sehingga B-nya dapat 2, seperti itu. B-nya sudah dapat, tinggal A-nya. Nah, kalau sudah dapat B, A-nya bisa kalian substitusikan. Ya, B-nya bisa kalian substitusikan ke persamaan yang ini atau yang satunya. Untuk video kali ini saya ngambil yang U10. Berarti 7 sama dengan A ditambah 9B. Kita masukkan B-nya menjadi 7 sama dengan A ditambah 9 kali 2. 9 kali 2 dapat 18. 18-nya kita pindah luas sehingga didapat A-nya sama dengan negatif 11. Seperti itu. Udah, kita lanjutkan ke contoh yang ketiga. Diketahui barisan 5, 14, 23, 32, dan seterusnya. Suku keberapakah bilangan 239? Nah, kita tulis yang kita ketahui dulu. A-nya 5, B-nya 14 kurangi 5, maaf, ini maksudnya dikurangi ya, ini dikurangi maksudnya. Nah, B-nya adalah 14 dikurangi 5 dapat 9, dan UN-nya 239. Ya, sehingga kita bisa lanjutkan. Lanjutkannya gimana? Kita cari UN-nya. UN rumusnya tadi adalah A plus N-1 dikalikan B. A-nya dapat 5, B-nya dapat 9, dan UN-nya tadi sudah dapat 239. Sehingga kalau N-1 yang ini kita kalikan dengan 9, dia akan dapat 9N dikurangi 9. Sehingga dapatnya berapa? 5 dan negatif 9-nya kita pindah ruas. Sehingga 239 dikurangi 5 ditambah 9 dapat 243. Sama dengan 9N. Setelah dibagi dapat N-nya 27. Jadi 239 adalah suku ke-27. Seperti itu. Nah, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan ke yang kedua, deret aritmatika. Pengertiannya, untuk deret aritmatika, pengertiannya adalah jika diketahui
U1, U2, U3, sampai UN merupakan suku-suku suatu barisan aritmatika, maka hasil penjumlahan dari semua suku itu disebut deret aritmatika atau ditulis dengan Sn. Rumus deret aritmatika adalah sebagai berikut. Sn sama dengan 1/2n dikalikan 2a ditambah n-1 dikalikan b. A sama B nya sudah tahu kan? N nya juga sudah tahu. Atau kita bisa pakai rumus yang kedua. Sn sama dengan setengah n dikalikan U1 ditambah UN. Itu materinya. Kita lanjutkan ke contoh soal. Yang pertama, carilah jumlah 100 suku pertama dari 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Artinya gimana? Artinya 100 suku pertama. Jadi 100 angka pertama. Jadi 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 9 dan seterusnya sampai kalian dapat 100 angka. Banyak toh? Kalau kalian mau menghitung satu-satu juga boleh. Atau kita pakai rumus yang tadi. Kita tulis dulu yang kita ketahui. A-nya dapat 1, B-nya dapat 2, dapat dari 3 dikurangi 1, dan N-nya adalah 100, karena kita mencari 100 suku pertama. Kita lanjutkan, kita pakai rumus yang Sn sama dengan setengah N ditambah 2A plus N-1 kali B. Kenapa gak pakai rumus yang satunya? Karena di rumus satunya kita belum dapat UN. Kita lanjutkan, N-nya kita ganti 100 menjadi 100. Sama dengan setengah kalikan 100 dikalikan 2 kali 1 karena hanya 1 ditambah 100 dikurangi 1 kalikan 2. Kemudian setengah kali 100 dapat 50, 2 kali 1 dapat 2, 100 kurangi 1 dapat 99. Kita kerjakan. 99 dikalikan 2 dapat 128. 198, 198. 198 ditambah 2 dapat 200. Kemudian 200 dikalikan 50 dapat 10.000. Jadi jumlah 100 suku pertama adalah 10.000. Seperti itu ya. Lanjut ke yang kedua. Tentukan jumlah deret 3 tambah 8 tambah 13 sampai ditambah 93. Ya, beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi kita mencari jumlah akhir, sekarang kita disuruh nyari jumlah sukunya. Caranya gimana? Kita tulis dulu yang kita ketahui. A-nya sama dengan 3, B-nya sama dengan 8, dikurangi 3 sama dengan 5, dan UN-nya adalah 93. Yang ini UN, bukan N ya. Kita lanjutkan, kita mencari N terlebih dahulu. Maksudnya mencari N, kita mencari 93 ini suku keberapa. Caranya gimana? Kita pakai rumus UN. UN sama dengan A tambah N-1 kalikan B. Sehingga dapatnya 93 sama dengan 3 ditambah N-1 kalikan 5. 93 UN yang diketahui. A-nya 3, B-nya 5. Kita lanjutkan. 93 sama dengan 3 ditambah 5N dikurangi 5. N-1 dikalikan dengan 5 dulu. Kemudian 3 dan negatif 5-nya kita pindah ruas. Sehingga didapat 95 sama dengan 5N. Sehingga kalau kita bagi, N-nya dapat 19. Nah, kalau sudah dapat, berarti bisa kita mencari Sn atau S19. Sn sama dengan setengah N dikalikan U1 tambah UN.
Sebenarnya pakai rumus yang pertama juga bisa, tapi sekarang saya mau pakai rumus yang kedua. Kenapa? Karena U1 dan UN-nya sudah sama-sama diketahui. Sehingga kalau kita kerjakan, N-nya diganti 19, jadi 1/2 dikalikan 19, UN-nya 3 atau A, U1-nya 3 atau A, dan UN-nya 93. 3 tambah 93 dapat 96. Kalau kita kalikan semua dapat S19-nya 912. Seperti itu. Paham ya? Untuk video kali ini saya akhiri. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.